Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya selamat siang Pak Hasan dan teman-teman semuanya. Saya Aida Salma Fitria dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis mitigasi risiko pada PT Kereta Api Indonesia atau yang biasa kita sebut KAI melalui kasus tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026. Saya memilih kasus ini karena menurut saya ketika sebuah perusahaan menghadapi krisis, yang diuji itu bukan hanya sistem keselamatannya saja, tetapi juga bagaimana perusahaan itu mampu berkomunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Menurut saya, komunikasi yang baik dapat menentukan seberapa cepat sebuah perusahaan mampu menangani krisis sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konteks risiko atau bencana yang terjadi. Peristiwa ini bermula ketika sebuah taksi listrik mogok di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur, kemudian tertabrak oleh KRL yang sedang melintas. Akibat insiden tersebut, perjalanan kereta menjadi terganggu sehingga salah satu rangkaian KRL tujuan Cikarang harus berhenti di jalur stasiun. Beberapa menit kemudian, KA Argo Bromo Anggrek yang berada di jalur yang sama menabrak bagian belakang KRL tersebut. Kecelakaan ini mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan sekitar 90 orang mengalami luka-luka, serta menyebabkan gangguan operasional perjalanan kereta api di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Bagi PT KAI, kejadian ini bukan hanya menjadi musibah transportasi, tetapi juga menjadi risiko perusahaan. Risiko yang muncul meliputi risiko keselamatan penumpang, terganggunya operasional perjalanan kereta, menurunnya kepercayaan masyarakat, hingga risiko terhadap reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu melakukan mitigasi risiko, bukan hanya dari sisi operasional, tetapi juga dari sisi komunikasi. Dalam analisis ini, saya melihat mitigasi risiko dari perspektif komunikasi antar personal dalam dunia bisnis. Fokusnya adalah bagaimana PT KAI membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari komunikasi internal antar pegawai, komunikasi dengan penumpang, komunikasi dengan keluarga korban, hingga komunikasi kepada publik selama proses penanganan krisis. Yang pertama, komunikasi internal. Dalam situasi darurat, komunikasi yang cepat dan akurat antar pegawai sangat penting agar koordinasi evakuasi dan penanganan krisis dapat berjalan efektif serta meminimal kesalahan informasi. Yang kedua, komunikasi dengan penumpang. Petugas perlu menyampaikan informasi yang jelas, tenang, dan mudah dipahami mengenai kondisi serta proses evakuasi agar kepanikan penumpang dapat dikurangi. Yang ketiga, komunikasi dengan keluarga korban. Perusahaan harus mengedepankan empati dengan memberikan informasi yang cepat, jujur, dan akurat, serta menyediakan pusat informasi resmi bagi keluarga korban. Yang keempat, komunikasi kepada publik. KAI perlu menyampaikan informasi secara transparan melalui pernyataan resmi dan konferensi pers, agar tidak terjadi simpang siur informasi serta kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, jika dilihat dari strategi mitigasi risikonya, terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, KAI berkoordinasi dengan Basarnas, kepolisian, rumah sakit, dan instansi terkait untuk mempercepat proses evakuasi korban. Kedua, perusahaan memberikan informasi resmi kepada masyarakat mengenai perkembangan situasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketiga, KAI bekerjasama dengan KNKT untuk melakukan investigasi terhadap penyebab kecelakaan. Terakhir, perusahaan melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional dan sistem keselamatan sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari kasus ini, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, komunikasi antar personal memiliki peran yang sangat penting dalam mitigasi risiko perusahaan. Nah, yang kedua, koordinasi yang baik antar pegawai dapat mempercepat penanganan keadaan darurat. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka, cepat, dan penuh empati mampu menjaga kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Terakhir, mitigasi risiko bukan hanya berbicara tentang teknologi atau prosedur keselamatan, tetapi juga tentang bagaimana manusia mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan mengambil keputusan secara tepat ketika menghadapi krisis. Jadi, saya menyimpulkan bahwa kasus tabrakan kereta api di Bekasi Timur menunjukkan bahwa komunikasi antar personal merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan mitigasi risiko
di sebuah perusahaan. Ketika komunikasi dilakukan secara cepat, jelas, terbuka, dan penuh empati, perusahaan tidak hanya dapat menangani krisis dengan lebih baik, tapi juga mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Pak Hasan dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.